Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, sahabat muslim dan muslimah sekalian, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Walillahil hamdu wal minnah. Segala wujud pujian dan rasa syukur hanya layak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan setiap kita dan kemudian menyempurnakan penciptaan tersebut. Alladzi khalaqa fahada, yang menciptakan kita semua, wa lam yatrukna suda, dan tidak membiarkan kita dalam keadaan celaka, dalam keadaan tidak terurus, tetapi memberikan kepada kita petunjuk melalui hidayah yang disampaikan oleh para nabi, melalui hidayah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah-sunnahnya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhai, yang Allah cintai. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas kitab Al-Kabair, yang pada pertemuan hari ini insyaallah kita masuk ke Al-Kabiratul Hadiyah Wassalasun, dosa besar yang ke-31. Jadi pembahasan tentang dosa besar yang ke-31, adamut tanazzuhi minal baul. Tidak membersihkan sisa-sisa air seni, atau kurang dalam membersihkan sisa-sisa air seni. Adamut tanazzuh minal baul. Wa huwa syi'arun nasara, di mana itu adalah merupakan simbol dari orang-orang Nasrani. Yaitu orang-orang Nasrani yang dimaksud di sini adalah laisa hum, yakni ansaru Isa ibn Maryam, bukan orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena pengikut Musa atau Hawariyun, mereka adalah muslimun. Mereka adalah orang-orang Islam. Adapun Nasara adalah orang-orang yang berkhianat terhadap ajaran Nabi Isa, yang kemudian membentuk agama baru. Jadi mereka lah yang kemudian memiliki banyak sekali ciri khas dari ibadah-ibadah mereka, di mana mereka adalah orang-orang yang rajin dalam beribadah, orang-orang yang senang beribadah, tetapi tidak memiliki petunjuk. Karena petunjuk yang mereka gunakan bukan petunjuk Nabi Isa, ya, alaihissalam, melainkan agama yang mereka buat sendiri. Nah, di antara wujudnya, salah satu di antara syariat yang mereka tegakkan secara salah tadi dalam agama baru mereka, sama sekali bukan agama dari Allah, adalah tidak peduli terhadap percikan-percikan daripada air seni, ya. Bahkan sebagian tidak membasuhnya sama sekali, ya. Kalau ada di antara mereka yang berusaha membersihkan, wa huwa min babit tanazzuf faqat, hanya sebatas untuk membersihkan kalau mereka anggap itu kotor. Ya, bukan untuk menghilangkan sisa-sisa najis sama sekali, seperti yang ada dalam syariat Islam al-mutahharah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Penulis memulai dengan menyebut firman Allah, wasiyabaka fatahhir, dan hendaknya
engkau wahai Muhammad membersihkan pakaian-pakaianmu. Jadi fihi takwilan, ada dua tafsir dari ayat ini. Yang dimaksudkan dengan siap di sini, pakaian di sini adalah semua yang kita kenakan. Secara lahiriah, bahwasanya Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa membersihkan pakaian-pakaian kita dari najis. Pakaian-pakaian kita dari noda najis. Oleh sebab itu salah satu di antara syarat sahnya sholat itu adalah terbebasnya diri kita, pakaian kita, tempat sholat kita itu dari hadas dan najasah. Ya, hadas itu ketika seorang itu batal karena buang angin dan lain sebagainya, dia harus berwudu untuk sholat. Kalau hadas besar, dia harus mandi besar. Jadi itu makna daripada terbebas dari hadas. Terbebas dari najis adalah najis yang melekat di badan kita, atau di pakaian kita, atau di tempat sholat kita. Itu syariat Islam, wasiyabaka fatahhir, ya. Bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa membebaskan diri kita dari hadas dan najis, pakaian kita dari najis, ya, tempat sholat kita dari najis. Itu yang dimaksud dengan wasiyabaka fatahhir menurut takwil yang pertama. Adapun takwil yang kedua yang dimaksudkan dengan siyabak di sini adalah pakaian-pakaian batiniyah kita. Bahwa kita harus menyucikan jiwa kita. Jadi dua penafsiran ini dinukil dari para ulama ahli tafsir. Dan keduanya adalah makna yang benar sekaligus. Dalam arti dua takwil tersebut adalah termasuk tafsir yang saling melengkapi. Keduanya masuk dalam makna tafsir itu sekaligus. Jadi bagi yang memaknai hanya sebagai tafsir batin salah. Ya, yang memaknai hanya sebagai tafsir zahir juga salah. Tapi yang benar adalah dua-duanya. Wasiyabaka fatahhir. Maka engkau wahai Muhammad bersihkanlah pakaian-pakaianmu. Syekh memulai dengan menyebutkan ayat ini untuk menunjukkan bahwa salah satu di antara syariat Islam adalah membersihkan pakaian kita dari najis seperti yang sudah dijelaskan tadi. Wa qala Nabi, suatu ketika Nabi bersabda, ya, wa marra biqabrain, ketika beliau melewati dua gunduk kuburan. Jadi dua kuburan milik dua orang yang berbeda. Innahumma yu'azzaban. Penghuni masing-masing di antara kuburan ini sedang disiksa. Mengalami siksa kubur. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Sementara mereka berdua disiksa bukan karena dosa dalam tanda kutip yang dianggap besar. Ya, jadi maknanya atau terjemahnya bukan mereka tidak disiksa karena dosa besar, bukan. Mereka tidak disiksa karena dosa dalam kurung yang mereka anggap kurung tutup besar. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Itu artinya dijelaskan oleh para ulama, dua orang ini diazab karena satu perbuatan yang menurut pandangan mereka itu kecil. Itu masalah ringan, masalah sederhana. Nanti dalam riwayat yang lain disebutkan wa innahu lakabir, padahal yang mereka lakukan itu betul-betul dosa besar, bukan hal ringan, bukan hal remeh. Amma ahaduhuma, adapun salah seorang di antara keduanya, fakana la yastanzihu min baulihi. Dosanya adalah karena dia tidak suka, tidak biasa membersihkan diri, tubuh dan pakaiannya dari najis air seni. Wa ammal akharu, adapun yang lain, fakana yamshi. Ya, kayaknya ada sedikit gangguan sedikit tadi, mohon maaf.
Mohon dimaklumi ini karena kondisi kita mungkin ya di wilayah yang kurang bagus signalnya. Ya kita lanjutkan kembali ya. Jadi ada dua golongan yang disaksikan oleh Nabi dengan izharul ghaib. Dengan dibukakannya pintu kegaiban oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak akan menampakkan kegaiban itu kepada siapapun. Illa man irtada min rasulin, melainkan ketika Allah itu rela membukakannya kepada seorang rasul. Jadi ada sebagian di antara para nabi dan rasul di saat-saat tertentu, di saat-saat Allah menghendakinya, Allah membuka baginya sedikit pintu kegaiban. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maka ketika pintu gaib itu dibuka, seolah-olah gitu dia bisa melihat semua yang ada di belakang dan di depannya. Jadi Nabi sendiri tidak mengetahui yang gaib. Ya, tidak ada seorang pun di antara makhluk ini yang mengetahui yang gaib. Hanya orang yang Allah bukakan baginya pintu kegaiban tersebut, yaitu para nabi dan rasul, di waktu dan kesempatan ketika Allah menghendakinya. Jadi bukan setiap waktu, tidak. Ya, tetapi ketika Allah menghendakinya untuk satu hikmah yang Allah inginkan. Jadi apa yang dialami oleh Nabi SAW mendengar dua orang yang sedang disiksa itu adalah ketika Allah memang sedang membukakan pintu gaib. Ya, jadi bukan setiap saat Nabi bisa tahu, enggak. Kan Allah tidak memperlihatkan kegaibannya kepada siapapun. Ya, kecuali ketika Allah menghendaki pada pribadi-pribadi tertentu di kalangan para nabi yang Allah inginkan untuk bisa menyaksikan kegaiban. Maka iddi'aul ghaib, pengakuan bahwa seseorang mengetahui ilmu gaib, kufur, adalah kekafiran. Karena Nabi sendiri tidak mengetahui kegaiban kecuali ketika Allah tampakkan kegaiban itu kepada beliau. Ya, tidak ada seorang pun yang mengetahui kegaiban. Adapun orang yang bekerja sama dengan setan, ya, mereka sama sekali tidak bisa mengetahui kegaiban. Ya, tidak bisa mengetahui kegaiban. Sama sekali tidak bisa mengetahui kegaiban. Jadi para ulama menjelaskan ketika misalnya ada orang yang mau mencari barang hilang. Lalu ketika dia sebagai seorang dukun meminta pertolongan setan, lalu diberitahu setan bahwa benda itu ada di sana dan situ. Maka para ulama mengatakan hadzal laysa min babi izharil ghaib. Ini bukan termasuk kegaiban. Karena adanya benda tersebut adalah zahir, nyata gitu loh. Hanya setan tahu tempatnya, orang ini nggak tahu, diberitahu oleh setan. Ya, setan mengetahuinya, dia tidak tahu. Adapun hal-hal yang gaib itu adalah hal-hal yang di luar dunia nyata gitu. Di luar dunia nyata. Hal-hal yang berkaitan dengan sorga, dengan neraka, dengan azab kubur, itu adalah kegaiban. Gitu. La yudhiru ala ghaibu, itulah yang tidak akan diberitahukan oleh Allah. Termasuk juga apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini termasuk kegaiban. Nah, untuk sebagian di antara setan, memang ada di antara mereka yang mencuri kabar dari langit dengan izin dari Allah di masa lalu. Di masa lalu mereka begitu gampang kok, di masa sekarang, setelah diutusnya Nabi, itu mereka kesulitan. Hanya sesekali mereka bisa mencuri kabar dari langit. Dan ini pun laisa min babi izharil ghaib, ini pun bukan termasuk mengetahui kegaiban. Karena mereka mencuri berita itu dari langit, di mana berita dari langit itu adalah kegaiban yang memang sudah Allah perlihatkan. Ya, sebagian di antara kegaiban yang sudah Allah perlihatkan dan Allah beritahukan kepada sebagian para malaikatnya, tapi kemudian dicuri oleh setan. Ya, di mana dahulu mereka diberikan kebebasan oleh Allah untuk terbang ke langit dan mencuri berita tersebut. Tapi semenjak diutusnya Nabi Muhammad, mereka tuh dilempari dengan syihab, sehingga mereka kesulitan. Dijelaskan oleh para ulama, hanya sesekali mereka bisa mendapatkannya. Itulah yang disampaikan kepada para dukun, tapi mereka menggabungkannya dengan berpuluh-puluh kedustaan. Di dalam riwayat dikatakan mi'atu kadzibah,
dicampurkan dengan 100 kedustaan. Jadi kabar yang sedikit yang mereka bisa curi itu dicampurkan dengan 100 kebohongan. Hingga akhirnya juga menjadi kekacauan ya. Menjadi kekacauan dari sudut pandang para dukun itu sendiri. Ya. Jadi kita kembali ya kepada pembahasan ini awalnya. Kenapa kita bahas itu? Karena di situ Nabi melihat, mendengar maksudnya, mendengar dua orang sedang diazab, mengetahui dua orang sedang diazab. Oh, berarti Nabi bisa mengetahui azab kubur dong. Ya, maka jawabannya itu adalah izharul ghaib. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kegaiban itu kepada sebagian di antara nabinya karena satu hikmah. Nah, hikmahnya di sini adalah untuk mengajarkan kepada kita tentang betapa besarnya dosa dua perbuatan ini. Nah, kita lihat satu persatu di sini. Yang pertama adalah at-tanazzuh, adamu tanazzuh minal baul. Kebiasaan suka abai, membersihkan percikan-percikan daripada baul atau najasa. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama bahwa hadis ini menegaskan bahwa baul manusia atau air seni manusia najisun qaliluhu katsiruh. Adalah najis baik itu jumlahnya besar maupun kecil. Jadi hadis ini menyebutkan la yastanzihu min baulihi, ini kan berarti dia tidak membersihkan percikan atau sisa-sisa air seni. Mungkin dia tetap membersihkan tapi sebagiannya saja. Tersisa sebagian kecilnya. Nah, karena ini menyebabkan azab kubur, yang sedikit menyebabkan azab kubur, berarti yang namanya air seni manusia itu sedikit atau banyak ya. Air seni manusia sedikit atau banyak kecuali yang dikecualikan untuk bayi laki-laki sebelum dia makan istiqlalan secara mandiri ya. Sebelum dia makan secara mandiri, artinya tidak menyusu lagi, mencukupkan diri dengan makanan. Sebelum itu bagi bayi laki-laki itu dianggap tidak najis sama sekali. Nah, ini penjelasan singkat ya tentang baul manusia. Adapun sesudah itu, maka baulnya adalah najis ya. Air seninya adalah najis sedikit atau banyak. Ini secara fikih demikian ya, secara fikih demikian. Kemudian hal lain, kenapa ini menjadi sebuah dosa besar? Karena kalau kita bicara tentang membebaskan pakaian kita, tubuh kita dari air seni, ini kita bicara tentang syaratus sihhatis shalah, syarat sahnya sholat. Orang yang abai dengan persoalan baul, ya, dengan air seni ini, sehingga lengket di pakaiannya dibiarkan, dia lengket di sebagian tubuhnya dibiarkan, itu berarti sholatnya nggak sah. Jadi artinya perbuatan dosa ini dari satu dosa mengakibatkan terjadinya perbuatan dosa yang lebih besar lagi. Sekedar kena najis itu kan dosa, cuma dibersihkan. Ketika seorang kemudian sholat dan sholatnya nggak sah, ingat ya, tidak sah, bukan tidak makbul, tidak diterima. Kalau tidak diterima, tapi sah, itu berarti secara hukum sholat, orang itu dianggap tidak meninggalkan sholat. Ya. Orang itu tetap dianggap sholat. Tetapi pahalanya tidak diterima. Tapi kalau sudah tidak sah, itu otomatis ya, secara umum juga tidak akan diterima. Kecuali bagi orang yang ma'fu, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu uzur. Ya, karena ketidaktahuan dia, kemudian secara hukum sholatnya nggak sah, tetapi di sisi Allah tetap diterima, itu mungkin. Tapi itu pengecualian. Tapi secara umum, ketika ibadah itu sudah nggak sah, ya nggak makbul, nggak akan diterima. Ditambah, dia dianggap nggak sholat. Sehingga sebenarnya dia berkewajiban untuk mengulang sholatnya. Jadi konsekuensi yang besar inilah yang menyebabkan ada mutanazzuh minal baul, ini menjadi dosa besar. Pada dirinya dosa bisa mengakibatkan dosa yang lain. Kemudian selanjutnya yang terkait dengan membersihkan tubuh kita itu dari dan pakaian kita juga dari sisa-sisa air seni. Hadis ini menunjukkan atau syariat ini menunjukkan bahwasanya orang yang abai terhadap persoalan-persoalan yang dianggap kecil seperti ini berarti orang yang telah cacat
ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, cacat ketakwaannya kepada Allah, ya. Kenapa demikian? Karena dia meremehkan sebagian syariat Allah. Sementara Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Kadang-kadang kalian menganggap satu persoalan itu ringan padahal itu persoalan besar gitu. Persoalan baul ini kan secara materi kelihatannya ringan, hanya percikan air seni kok. Apalah gitu. Tetapi di sisi Allah ini besar. Jadi orang yang abai terhadap persoalan ini adalah orang yang cacat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan. Jadi orang-orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan sangat berhati-hati dengan persoalan tersebut. Ketika orang itu sudah banyak berbuat maksiat, orang itu sudah banyak meninggalkan hukum-hukum Allah, banyak melakukan perbuatan haram, banyak meninggalkan kewajiban, lihatlah, dia pasti akan menjadi orang yang abai dalam persoalan ini. Semakin orang itu menjauhi yang haram, semakin orang itu rajin melaksanakan ibadah, dia akan semakin perhatian dalam persoalan ini. Pada sebab itu, sebagian di antara ahli ibadah itu digoda oleh setan dengan cara yang lain. Nah, ini dia. Ya. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, rajin ibadah, setan ini kan bingung nih. Mau nyuruh dia abai terhadap seni susah. Akhirnya justru setan itu menggoda dia dengan was-was. Jadi sikapnya menjadi berlebih-lebihan sekali. Kadang-kadang dia udah bersihkan, tiba-tiba udah bersihkan tuh belum ya? Udah dibersihkan dan tuntas, kemudian tiba-tiba dia melihat percikan air. Ini air ini atau air seni ya? Ya. Dia sudah bersihkan dan dia yakin nggak keluar lagi, tiba-tiba ada seperti bayangan, oh sepertinya keluar lagi. Nah ini biasanya sifat berlebih-lebihan yang muncul akibat godaan setan. Dan umumnya ini terjadi pada diri orang yang menjaga. Kalau orang yang abai, amat sangat jarang terkena penyakit ini orang yang abai. Karena jangankan sedikit, banyak saja dia masa bodoh gitu loh. Jangankan yang diragukan, yang nyata saja kadang-kadang dia masa bodoh. Jadi justru penyakit ini muncul pada kalangan ahli ibadah. Itu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Jadi beliau menjelaskan panjang lebar tentang bahaya daripada penyakit was-was ini. Nah, makanya ketika kita sudah mulai menjaga syariat Allah, hati-hati kadang-kadang kadang-kadang setan itu membujuk kita untuk melakukan hal yang berlebihan. Jadi was-was ini termasuk ghulu, berlebihan dalam agama. Orang yang sangat teguh pada pendirian, itu kadang-kadang digoda oleh setan untuk gampang menghakimi orang. Kadang-kadang seperti itu. Orang yang senang dengan sunnah, kadang-kadang digoda oleh setan untuk gampang mengklaim orang lain sebagai ahli bid'ah, misalnya seperti itu. Ya. Kalangan khawarij yang rajin ibadah, akhirnya dibujuk oleh setan untuk mudah memvonis sesama muslim sebagai kafir. Jadi ghulu, makanya dilarang di dalam Islam. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab janganlah kalian bersikap berlebihan dalam agama. Berlebihan dalam agama ini muncul pada diri orang yang tadinya istiqamah dalam kebenaran. Kalau orang yang tidak istiqamah dalam kebenaran itu disebut ashabut taksir atau muqassirun. Muqassirun atau ashabut taksir itu orang yang ceroboh. Ya. Haram masih dihantam, kewajiban masih ditinggalkan ya. Ibadah kadang iya, kadang enggak. Jadi orang-orang yang semacam ini tidak ghulu, tidak berlebihan dalam agama, justru kurang porsi. Dia ahli maksiat. Tetapi ketika orang udah berusaha teguh, dia digoda oleh yang lain. Berlebih-lebihan dalam melaksanakan agama. Nah, termasuk dalam persoalan baul ini. Jadi untuk itu Islam memberitahukan di sini, ya, bahwa agama Islam itu agama yang pertengahan. Kita harus berhati-hati terhadap baul, tapi hati-hati dengan godaan setan. Munculnya was-was tadi. Oleh sebab itu sebagian di antara ulama menganjurkan kalau kita habis buang air seni, perhatikan betul apakah sudah habis atau enggak, ditunggu apa memang sudah betul-betul habis, kemudian ambil air sedikit. Kalau kita itu memang suka was-was, percikkan. Kalau kita suka was-was, percikkan ke pakaian kita. Sehingga ketika nanti ada basah-basah, ini basah tadi saya percikkan. Ini antisipasi, ya, antisipasi dari godaan setan yang menginginkan kita. Kalau was-was masih ada juga, sepertinya keluar lagi, udah abaikan saja, ya. Karena itu memang bisa muncul dari setan.
Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Jadi kita nggak boleh berlebihan dalam persoalan tersebut. Itu hal yang pertama sebagai tambahan ya dari pembahasan tentang baul ini. Dan hal yang kedua, ada orang yang memang terkena penyakit yang namanya salasatul baul. Kalau bahasa Jawanya itu beser, ya. Jadi orang yang buang air seninya itu udah nggak terkontrol lagi, ya. Prostat itu ya, jadi prostat itu yang bisa mengembang, kemudian menutup begini ya, itu memang kerjanya. Itu kan emang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kalau seseorang itu mau menahan buang kencing, maka dia dibuat seperti ini sehingga lubang kencingnya tertutup. Ya, kemudian dilepas, dia lepas lagi. Nah, ketika seseorang sudah mengalami persoalan pada prostatnya, dia nggak bisa dikontrol lagi. Ya. Kita mau supaya nutup, dia nggak nutup gitu. Ya, malah tetap membuka. Nah, itu makanya akhirnya seseorang tidak bisa menahan air seninya. Ya, kalau pas dia keluar tak terkontrol lagi. Nah, orang yang semacam ini orang yang sudah mendapatkan rukhsah atau keringanan. Dan ini sudah sering dibahas oleh para ulama ya sejak dahulu. Jadi orang yang semacam ini kalau dia terkena pertama kali hendaknya dia mengganti, membersihkan ya, berwudu, tapi apabila dia datang lagi untuk kedua dan ketiga kalinya dan seterusnya, dia tidak perlu menggantinya lagi. Ya. Nah, dia hanya diberikan kewajiban pertama, ya itu pun sebenarnya kan kewajiban tersebut bisa jadi dia buang air seni itu kan tidak seperti umumnya manusia gitu loh. Nah, tetapi sebagai bentuk bahwa Islam memberikan perhatian terhadap persoalan ini, dia tetap diharuskan mengganti atau beristinja gitu ya. Jadi pakaian yang terkena diganti kemudian beristinja ya. Dan setelah itu dia berwudu. Setelah dia berwudu, apabila terjadi lagi mau 2, 3 kali atau berpuluh-puluh kali sekalipun, ya dia tetap diberikan rukhsah atas itu. Ya. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi meskipun persoalan baul ini sangat tegas sekali, itu merupakan dosa besar, tetapi Islam memberikan keringanan-keringanan ya. Yang pertama untuk menghadapi godaan setan, kita jangan terlalu berlebihan. Kita diminta untuk berhati-hati. Yang kedua bagi mereka yang punya penyakit beser, maka diberikan rukhsah atau keringanan hukum. Itu luar biasa di Islam. Dan yang kedua adalah tentang namimah ya, orang yang suka mengadu domba. Kita nggak akan membahas ini karena pembahasannya akan sendiri nanti. Cuman yang akan kita bahas di sini adalah bahwa dua perbuatan ini ya, di satu sisi dua perbuatan ini adalah perbuatan yang sama-sama sering dianggap remeh. Jadi orang yang ketakwaannya cacat itu menganggap remeh persoalan air seni yang muncrat sana muncrat sini, kena sana kena sini. Ya. Dan yang kedua suka mengadu domba satu orang dengan orang yang lain. Ini dua perbuatan yang sering datang mengalir ya. Jadi namimah dengan gibah itu kan teman baik itu, teman akrab. Kalau orang itu suka gibah, ujung-ujungnya dia suka ngadu domba gitu. Itu selalu berteman akrab dua-duanya itu. Jadi orang ahli gibah itu umumnya juga namimah, tukang mengadu domba. Jadi dia kalau ada di hadapan kita, dia akan mengatakan si A, si B atau si C begini gitu. Begitu dia bersama si A, B, C dan kita begini. Begitu dia bersama si B, C, A dan kita begini. Ya, bersama siapa dia dengan siapa itulah dia akan berbaik-baik hati. Seolah-olah mereka berdua lah orang yang paling bagus. Makanya hati-hati terhadap ahli gibah ya. Jangan merasa senang kalau kita diajak ngomong sama ahli gibah, kemudian terkesan kita berdua itu baik. Kalau si fulan tuh rajin ngaji tapi gini, si fulan tuh banyak ilmu gini. Semua orang banyak kekurangannya kecuali kita berdua. Kalau kita kan gini ya. Kalau kita kan gini. Nah, itu ahli gibah. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya dia memberikan kesan orang lain jelek di hadapan kita. Nanti di hadapan orang itu kita dipandang jelek. Akhirnya apa ujungnya? Kita akan saling bermusuhan. Jadi hati-hati dengan ahli gibah. Ahli gibah itu bisa merusak hubungan antara ibu dan anak, merusak hubungan antara saudara dengan saudara, yang punya hubungan darah, antara teman dengan teman, ya. Jadi ahli gibah itu bahaya banget. Jadi oleh sebab itu
ahli ghibah yang juga berperan sebagai namimah ini, mereka itu pelaku dosa besar, tapi yang memang semua perbuatan mereka itu mengalir tanpa mereka sadarin. Jadi orang-orang yang suka ngadu domba ini dan orang-orang yang suka bergibah ini kalau dengar hadis-hadis atau peringatan tentang gibah, itu kadang-kadang mereka malah cuma ketawa. Iya ya, saya suka gitu loh, saya suka gitu loh. Itu tandanya dia meremehkan. Ya. Kalau orang yang betul-betul takut begitu diingatkan, astagfirullah, saya masih suka begitu ya. Dia betul-betul sadar dan berusaha memperbaiki diri. Tapi kalau ahlul ghibah, dia dijelaskan tentang ghibah, senyum-senyum. Ya, seolah-olah sebagai pengakuan salah, tapi dia nggak mau berubah. Nah, itu yang bahayanya. Makanya dua perbuatan ini perbuatan dosa besar. Nah, jadi korelasi antara keduanya apa? Korelasi antara keduanya adalah bahwa masing-masing di antara perbuatan ini itu didasari oleh lemahnya iman, cacatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berhati-hatilah kita terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang kita anggap remeh. Maka para ulama mengatakan yuqasu ala alaihima, bisa dikiaskan dengan keduanya perbuatan-perbuatan dosa lain yang kemudian dianggap ringan karena orang sudah terbiasa. Ya, jadi bisa dikiaskan secara ancaman ya. Bahwa banyak perbuatan-perbuatan itu yang kalau kita sudah terbiasa kita akan menganggapnya ringan. Maka kasusnya itu akan mirip seperti orang yang dua ini. Allahu a'lam bishawab. Walakinna aktsara turuq allati fis sahihain, akan tetapi sebagian besar jalur hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu lafalnya bukan la yastanzihu min baulihi, tapi la yastatiru min baul ya. La yastatir ini bisa ditafsirkan dengan dua. Ketika buang air kecil, kemudian dia buang air kecil di tempat terbuka dan tidak ditutupin. Itu la yastatir min baulihi. Maka sebagian ulama mengatakan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah itu. Tapi yastatir juga artinya bisa ya yastanzihu min baulihi. Ya. Dua-duanya merupakan perbuatan haram, tetapi yastanzih ini lebih dekat kepada kebenaran karena ini terkait dengan hal-hal lain, dengan riwayat-riwayat yang lain memang menyebutkan la yastanzih. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang yang memang tidak membersihkan air seninya. Nah, itu yang alasan pertama. Yang kedua, seperti disebutkan tadi bahwa orang yang tidak membersihkan tubuh dan pakaiannya dari air seni, itu berarti tidak akan diterima sholatnya kalau dia sholat. Itu berarti ini lebih layak disebut sebagai dosa besar ketimbang orang yang memperlihatkan auratnya. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kemungkinan bahwa orang yang memperlihatkan auratnya ketika buang air kecil masuk dalam cakupan hadis ini, mungkin saja. Mungkin saja dia masuk bagian daripada apa yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian poin 213 ya dari Anas radhiyallahu taala an. Ya, dari Anas radhiyallahu taala anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda. Ini langsung sabda Nabi, "Tanazzahu minal baul." Hendaknya kalian itu membersihkan air seni itu sebersih-bersihnya. Tanazzahu minal baul. Fa inna amata adzabil qabri minhu, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur disebabkan oleh air seni yang kurang dibersihkan. Ya, jadi di sini sebagian di antara ulama membahas seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam Tamamul Minnah fi Ta'liq ala Fiqh Sunnah, beliau menjelaskan bahwa orang yang buang air dalam keadaan berdiri itu dilarang juga karena kaitannya dengan ini gitu. Ya, orang buang air sambil berdiri itu cipratannya akan lebih mudah untuk mengenai tubuh kita atau pakaian kita. Karena cipratannya akan lebih tinggi dan dia akan bisa menyiprat ke sana kemari. Makanya anjuran buang air seni itu kalau bisa duduk. Bahkan banyak di antara sahabat termasuk Aisyah menampik sama sekali bahwa Nabi pernah membuang air dalam keadaan berdiri. Tetapi sebagian di antara sahabat, di antara Barra bin Malik meriwayatkan pernah melihat Nabi buang air dalam keadaan berdiri. Maka Syekh Al-Albani mengatakan al-aslu fil baul al-aslu fil baul al-aslu fil baul ayakun al-ba'il qa'ima.
ayakunal ba'il jalisan ya. Asal adab daripada buang air seni, ayakunal ba'il, orang yang buang air seni itu jalisan, duduk. Itu asalnya. Jadi artinya selama kita bisa duduk, duduk. Tetapi kata beliau, kalau ada satu tempat di mana kita khawatir justru dengan duduk itu malah najis itu lebih gampang mengenai kita. Contohnya kita buang air di tempat yang sempit, kiri kanannya itu kalau kita duduk itu akan bersentuhan dengan kita. Sementara dinding-dindingnya itu dikhawatirkan banyak najis. Maka pada saat itu dia hendaknya buang air dalam keadaan berdiri. Nah, jadi menurut Syekh Albani dan banyak ulama yang lain, Nabi buang air dalam keadaan berdiri itu karena alasan itu. Ya karena digambarkan di situ bahwa beliau itu qama ila subatati qaum, beliau berdiri di tempat sampah yang kita tahu itu tempatnya najis gitu loh. Ya, yang kemudian beliau buang air dalam keadaan berdiri. Jadi kemungkinan besar beliau itu melakukan itu adalah untuk menghindarkan tubuh beliau dari najis. Jadi makanya kata Syekh Al-Albani, bi ayyihima, dengan cara manapun di antara keduanya seseorang lebih terjaga dari cipratan air seni, maka itulah yang dilakukan. Itu salah satu di antara yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan larangan buang air dalam keadaan berdiri, bahwa tujuannya adalah untuk menjauhkan diri kita dari percikan air seni. Summa inna man lam yataharraz minal baul. Sesungguhnya orang yang tidak menjaga diri dari air seni, fi badanihi wa siyabihi, baik yang melekat di badannya maupun pakaiannya, fassalatuhu ghairu maqbulah, maka salatnya tidak diterima. Bahkan bukan hanya tidak diterima, tidak sah secara hukum. Ya, jadi itu tentang at-tanazzuh minal baul, ya. Tentang dosa besar ada mutanazzuhi minal baul, dari kebiasaan tidak membersihkan tubuh dan pakaian kita dari percikan air seni. Jadi ini menjadi catatan buat kita ya untuk lebih berhati-hati. Ya, jadi perhatikan ketika kita buang air kecil dan kebiasaan kita. Kalau kita punya kebiasaan kalau buang air kecil memang jarang tuntas, maka kita harus lebih berhati-hati. Ya, ketimbang orang yang buang air kecil itu dalam keadaan selalu tuntas gitu loh, atau jarang tidak tuntas. Karena masing-masing kita punya kebiasaan atau kondisi yang berbeda-beda. Ya, orang yang punya banyak persoalan dengan saluran air kencing itu seringkali seperti itu ya. Jika buang air kecil kurang tuntas. Nah, jadi oleh sebab itu perlu lebih berhati-hati dibandingkan orang yang kondisinya biasa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga soal tempat kita buang air kecil, perhatikan ya. Kenali betul di mana kita buang air kecil. Apakah tempat tersebut banyak mengandung najis di dinding-dindingnya atau tidak ya, untuk membuat kita bersikap apakah lebih baik kita buang air kecil dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berdiri. Ya, itu saja catatan-catatan yang bisa kita ambil dari pembahasan kita. Kita masuk kepada dosa besar selanjutnya, al-kabiratus tsaniyah was-salasu. Dosa besar yang ke-32. Ini sebenarnya kaitannya dengan makan duit haram. Tetapi pembahasannya dipisah ya dalam urutannya sehingga menjadi pembahasan tersendiri. Yaitu al-makkas. Ya. Al-makkas. Jadi makkas ini bisa artinya tukang palak. Ya. Jadi preman-preman yang menempati satu tempat di mana orang-orang berdagang, kemudian daraba alaihimud daraib, lalu dia menetapkan pajak atau pungli tertentu kepada para pedagang tersebut. Itu disebut dengan makkas. Tapi sebenarnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antara Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, al-makkas ini punya banyak implementasi sebenarnya. Jadi sesuai dengan asal katanya dari al-maksu. Jadi al-akhdhu ya, akhdhul mal wa dzulmu fihi. Akhdhul mal wa dzulmu fihi. Seseorang yang ngambil uang tapi dengan cara yang zalim. Nah, itu sebenarnya masuk dalam kategori al-makas. Makanya sebenarnya makas itu ini luas gitu. Cuman
banyak digunakannya itu dalam konteks yang saya sebutkan tadi. Makanya itu sering dijadikan seolah-olah sebagai definisi makas, padahal bukan definisi makas. Makas itu orang yang ngambil uang, ngentit uang dengan cara yang curang gitu loh. Salah satu contohnya itu menetapkan pungli bagi para pedagang. Kemudian juga misalnya orang itu punya rumah di satu tempat, di mana rumahnya dilewati jalan. Lalu dia diri di pinggir jalan, setiap orang yang lewat dimintai duit. Itu termasuk makas. Maka juga bisa terjadi dengan orang mengambil riswah karena dia sebagai sebagai orang yang berkuasa atau berwenang untuk misalnya melegalisasi satu surat misalnya. Ya. Dalam pengurusan surat ini, surat itu. Di mana kalau tidak melalui dia, surat tidak akan bisa keluar. Lalu kemudian dia menetapkan bayaran di luar yang telah ditetapkan secara resmi. Ya, kalau mau keluar suratnya bayar sekian. Ya, kalau mau keluar bayar sekian. Ini juga termasuk makas. Ya, termasuk makas. Bahkan juga orang yang tidak memakan untuk dirinya tapi orang lain. Contohnya orang yang bekerja membolak-balikkan, ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, kebiasaan sebagian orang misalnya yang bekerja untuk membolak-balikkan nama sertifikat tanah, rumah dan lain sebagainya. Ya, dia dibayar oleh orang lain yang kemudian dia membolak-balikkan nama dari pemilik tanah tadi. Misalnya ada beberapa orang bersengketa tentang tanah, lalu pemilik aslinya si A misalnya, si B dan C cuma klaim saja. Lalu si A ini, si B dan si C ini kemudian meminta pertolongan seseorang. Ya, kemudian seseorang membolak-balikkan nama sehingga akhirnya tanah ini menjadi milik si B atau menjadi milik si C, bukan lagi menjadi milik si A sebagai pemilik sesungguhnya. Ini juga termasuk makas. Jadi makas nggak harus orang itu makan uangnya sendiri. Dia mengupayakan satu jalan sehingga orang lain memakan harta orang lain itu juga makas. Makanya hakim yang culas itu juga makas. Jadi hakim yang kemudian memutuskan perkara secara culas karena dia dibayar itu juga makas. Jadi makas itu implementasinya banyak banget. Makanya di dalam hadis dikatakan innama ana basyarum mislukum, sabda Nabi, aku ini manusia seperti kalian. Innakum tahtakimuna alayya, kadang-kadang kalian itu mengadukan persoalan kalian kepadaku. Wala'alla ba'dukum yakunu alhana bi hujjatihi min ba'd. Kadang-kadang salah satu di antara dua orang yang berseteru yang mengadu kepadaku itu lebih pintar ngomong. Fa'aqdi lahu binahwin mimma asma. Lalu aku akan memutuskan perkara sebagaimana yang aku dengar. Aku lihat orang ini lebih benar padahal dia pintar ngomong, memutarbalikkan fakta. Faman qadaitu lahu min akhihi syai'an. Maka apabila seseorang itu kuputuskan hukumnya dengan mengambil hak saudaranya, fala ya'khudhu, jangan dia ambil hak tersebut. Fa innama, karena sesungguhnya pada saat itu qata'tu lahu, aku telah mengambil bagiannya dari neraka. Qit'atan minan nar, sesungguhnya aku mengambilkan bagian dari neraka untuk dirinya. Jadi artinya apabila ada seorang hakim yang melakukan makas tanpa sengaja, dia tidak berdosa. Ya. Karena al-hukmu ala zawahir. Seorang hakim hanya bisa menghukumi sesuatu itu berdasarkan bukti-bukti secara lahiriah. Dia nggak bisa mengetahui apa yang terjadi di luar yang nampak gitu. Kalau bukti-bukti membuktikan si A menang, ya sudah diputuskan. Tapi seandainya si A ini ternyata menang dengan kelihayan dia bertutur kata dan memutarbalikkan fakta, maka si A ini akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena si hakim itu jadi berbuat makas gara-gara dia. Ya. Sementara si hakim tadi, karena dia memutuskan dengan ijtihadnya, dia tidak salah. Ya. Tapi kalau hakim itu memang sengaja berbuat sesuatu karena dibayar oleh si A untuk memenangkan perkaranya, maka si hakim ini tergolong makas. Nah itu ya, secara singkat makas itu seperti itu ya. Jadi penzaliman dalam soal harta. Baik harta itu diambil oleh pelaku sendiri atau diambil oleh orang lain, ya. Ketika itu dilakukan oleh seseorang, maka dia makas. Orang yang mengubah jumlah iuran itu juga termasuk. Misalnya yang resmi 100.000 ditambah jadi 125.000, 105.000 misalnya. Yang 5.000 sampai 25.000 itu diambil sendiri.
itu juga termasuk makas. Ya, termasuk juga orang yang diamanahi amil zakat ya, amil zakat. Lalu dia mengambil bagian dari zakat tersebut tanpa tanpa persetujuan. Kalau persetujuan misalnya ya saya berikan jatah kamu dengan teman sebagai amil sekian 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 atau berdasarkan ketetapan pemerintah misalnya. Amil zakat secara umum itu bisa mengambil 1/8 dari bagian dari seluruh total zakat. Nah, itu kan sudah dengan persetujuan maka tidak menjadi persoalan. Karena amil memang berhak mendapatkan bagian dari zakat. Tetapi kalau tidak, ngentit sendiri, ngambil sendiri, itu termasuk makas. Itu termasuk makas. Jadi makanya kita perlu berhati-hati terhadap hal-hal yang menjadi hak kita atau bukan hak kita dalam soal harta. Karena ini persoalannya akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya diantaranya adalah firman Allah. Ini dalil umum sebenarnya. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas. Sesungguhnya dosa itu ditanggung oleh orang-orang yang suka menzalimi sesamanya. Wa yabghuna fil ardi bighairil haq. Lalu mereka melakukan tindakan angkara murka, tindakan yang salah terhadap sesama manusia bighairil haq, tanpa kebenaran. Jadi ulaika lahum azabun alim, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, ayat ini menggambarkan secara umum gitu. Jadi orang-orang yang menggunakan kekuasaannya, mencelakakan orang lain, ya memperlakukan mereka itu tidak dengan hukum yang benar, tidak dengan cara yang benar, itu semuanya termasuk yang diharamkan di dalam ayat ini. Termasuk juga adalah al-makas tadi. Wallahu a'lamu bissawab. 213, poin 213 itu ada hadis zaniyah terkait dengan wanita yang berzina. Allati tahharat nafsaha birrajmi. Kita kemarin sudah membahas ya, kalau ada seorang wanita yang tahharat nafsaha, membersihkan dirinya birrajmi dengan menawarkan dirinya untuk dirajam. Kita sudah sebutkan ya pada pertemuan yang lalu bahwa menawarkan diri untuk dirajam itu bukan kewajiban gitu. Ya, bukan kewajiban tetapi keutamaan yang sangat besar. Keutamaan sangat besar sekali. Kalau seseorang yang betul-betul ingin ya taubatnya itu tulus ya, dia dianjurkan untuk menawarkan diri. Tapi kalau seandainya dia tidak menawarkan diri, maka dia tidak dianggap meninggalkan kewajiban. Enggak. Karena kewajiban utama dia hanya bertaubat kepada Allah. Ini keutamaan. Jadi tidak berdosa orang yang tidak melakukan. Tapi kalau orang melakukannya, akan lebih bersih dirinya. Nah, terkait dengan wanita yang berzina kemudian membersihkan dirinya dengan rajam ini disebutkan di dalam salah satu hadis. Hadisnya ada beberapa riwayatnya, salah satu lafalnya. Laqad tabat taubatan, dia telah melakukan satu tobat. Lau tabaha sahibu maksin, seandainya tobat itu dilakukan oleh orang yang melakukan makas, la ghufira lahu, pasti akan diampuni. Wala qubilat minhu, pasti akan diterima taubatnya. Jadi coba perhatikan di sini. Ini besarnya dosa makas ini. Coba perhatikan. Seorang yang berzina, bertobat saja dia kepada Allah, itu sudah diterima. Kalau dia langsung menawarkan dirinya untuk dirajam atau dijilid sesuai dengan dosanya, kalau dia belum pernah menikah, dijilid. Kalau sudah pernah menikah, ya atau memiliki pasangan hidup yang sah, maka dia dirajam. Kalau dia meminta dirajam, maka itu keutamaan. Coba perhatikan di sini. Sementara ini dikiaskan dengan orang yang melakukan makas. Seandainya orang yang melakukan makas itu bertobat seperti tobatnya orang yang minta rajam, itu kan berarti tobat double ini. Karena orang yang berzina tanpa pun meminta dirajam, ya tobatnya itu sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa diampuni dosanya. Tapi orang yang melakukan makas itu disamakannya bukan dengan orang yang tobat ini, tapi orang yang minta dirajam. Itu berarti permohonan ampun orang yang makas ini harus betul-betul betul-betul tulus. Ya. Nah, jadi kalau dia mengambil harta orang lain ya serahkan diri. Dulu saya waktu ngurus ini saya ngambil harta pulan ya tolong potong tangan saya, kira-kira begitu. Baru dia akan diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya berat ya. Kecuali ketika kita hidup bukan di negeri di mana hukum Islam itu ditegakkan ya tidak perlu dilakukan itu. Tapi ketika itu ada di dalam Islam, maka kalau dia mau mendapatkan taubat yang nasuha, ya dia diperintahkan untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh pezina tadi. Ya.
Saking luar biasanya dosanya. Seandainya orang yang makas itu minta ampun, ya, seperti si wanita tadi yang meminta dirajam, misalnya akan diampunin. Ya, jadi itu yang disebutkan di sini. Ya, jadi yang dibicarakan di sini seolah-olah tentang zina gitu. Padahal sebenarnya mau menganalogikan bahwa wanita yang meminta dirajam ketika dia berzina setelah dia bertobat kepada Allah, ya taubat itu luar biasa sekali. Sampai-sampai orang yang makas saja kalau minta taubat dengan cara itu pasti akan diampuni. Ya, ini menunjukkan tulusnya taubat orang wanita yang berzina tadi dan menunjukkan di sisi yang lain besarnya dosa makas itu sendiri. Wallahu a'lamu bishawab. Wal makkasu fihi syabahun min qati'it tariq. Makas ini punya banyak keserupaan dengan sebagian orang. Sebagian pelaku kriminal. Misalnya dikatakan al makkasu fihi syabahun. Seorang makas itu punya kemiripan min qati'it tariq dengan perampok. Jadi kadang-kadang makas itu mirip perampok seperti preman ya, kemudian tukang palak di pinggir jalan ya. Itu menyerupai perampok ya, menyerupai begal. Tapi dengan cara yang mungkin lebih terstruktur atau dengan cara yang lebih lebih apa lebih lebih halus sedikit dibandingkan perampok ya. Kalau perampok kan langsung mengalungkan misalnya senjata ke leher korbannya, langsung menghantam dia, melukai, ya, melumpuhkan, bahkan kadang-kadang membunuh. Itu perampok. Kalau makas ini dengan cara yang lebih menurut mereka elegan, ya. Ya, kenapa kamu lewat sini ya? Kalau lewat sini harus bayar. Ya. Itu menyerupai perampok. Wa huwa syarrun minal lis, tapi yang jelas dia lebih jahat dari pencuri. Menyerupai perampok dan lebih jahat dari pencuri. Karena caranya yang betul-betul licin ya. Kalau makas ini licin caranya. Kalau maling itu kan sekedar menggunakan keahlian untuk nyolong. Kalau ketahuan ditangkap, itu saja. Tapi kalau makas ini punya cara yang sangat licin. Sampai banyak orang terpaksa memberikan harta kepada mereka atau rela. Diambil hartanya kadang-kadang tanpa mereka tahu. Atau mereka tahu tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, gimana lagi ya kalau nggak bisa keluar ininya kecuali dengan membayar, akhirnya seorang membayar. Dan orang yang membayar dengan dipaksa kayak tadi itu, maka orang tersebut tidak dihitung memberikan riswah. Karena apa? Karena dia mengambil haknya. Sementara uang yang diminta adalah diminta di luar prosedur. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan haknya. Maka yang berdosa adalah yang meminta. Sementara yang memberi enggak. Tapi kalau seseorang itu memberi riswah kepada seseorang sehingga dia mendapatkan hak yang bukan haknya, ya, tolonglah diloloskan saya duluan, ya, saya kasih uang, sebulan ditangguhkan saja. Akhirnya hak yang seharusnya milik orang duluan ditangguhkan dengan uang yang dia berikan. Contohnya misalnya orang yang membayar untuk menyerobot jatah haji ya, dalam urutan misalnya. Ya, dia kepada yang berwenang, urutan saya berapa? 120 misalnya. 120 itu berarti orang terakhir dong di tahun ini. Iya. Wah, supaya saya bisa dapat tahun ini bagaimana? Ya bayar sekian, nanti jatah si fulan akan kita tangguhkan. Nah, jadi ada jatah seseorang yang ditangguhkan tahun depan, jatahnya dia diambil tahun ini. Nah, ini riswah. Nah, karena kita membayar seseorang untuk mengambil apa yang bukan hak kita. Tapi kalau kita membayar demi untuk mendapatkan hak kita yang ditahan karena kita nggak bayar, maka itu adalah perampokan. Orang tersebut melakukan makas dan kita sebagai korban makas. Itu sering saya sampaikan. Fa inna man asafan nasa, karena orang-orang yang bersikap keras, menzalimi, ya, bersikap jagoan kepada orang lain, wajaddada alaihim dharaib, lalu membuat hukum baru tentang upeti. Bukan yang berkuasa yang menentukan, bukan pemerintah yang menentukan, dia sendiri. Fahuwa azlam, maka dia lebih zalim. Wa aghsam, lebih zalim dan lebih jahat daripada orang yang ansafa fi maksihi. Dengan orang yang ngambil harta itu secara normal gitu loh. Jadi orang yang ngambil harta dengan mencuri, ya,
dengan cara-cara yang umum, ya. Bukan normal di sini maksudnya umum, dengan cara-cara yang umum. Nah, orang yang melakukan makas tadi lebih besar dosanya. Karena caranya itu memang betul-betul licin, ya. Caranya itu betul-betul membutuhkan trik tersendiri. Lebih jahat daripada orang yang rafaqa bi ra'iyatihi, orang yang masih mengasihi orang bawahannya. Wajabil makas, orang yang membuka pintu makas, ya. Wa katibuhu, dan orang yang menjadi administrasinya. Wa akhiruhu, atau orang yang memakan hartanya. Jadi yang membuka ini seperti saya bilang tadi, bisa jadi dia makan hartanya, bisa jadi dia buka untuk orang lain aja. Jadi dibuka, kemudian dia ikut ngambil, atau dia sekedar memberikan peluang orang lain untuk ngambil saja. Itu sama-sama jabil makas. Ya. Orang yang membuka pintu makas, wakatibu, administrasinya, wa akhiru, dan orang yang makan uang makasnya, min jundiin, baik profesinya itu sebagai aparat, aparat angkatan, ya, seorang angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, apapun itu, polisi dan lain-lain. Wasyakin, atau seorang ulama misalnya, atau orang yang dituakan. Wasahibi zawiyah, atau orang yang punya tempat, ya, punya lokasi di pasar, atau pemilik jalan yang dilewati oleh orang banyak, yang kemudian mengambil harta dengan cara makas tadi. Syuraka'u fil wizri, semuanya sama dalam hukum dosanya. Akalu nasihut, akalu nalisuhti, sama-sama makan uang haram. Jadi hati-hati di sini, ya. Orang yang melakukan makas, itu orang-orang yang memakan harta haram, dan mereka itu bisa bekerja sendirian, bisa bekerja secara kolektif, dan semua yang terlibat dalam pekerjaan tersebut, dalam lingkaran pekerjaan tersebut, maka terkena dosa makas. Jadi di sini penulis tidak menunjukkan bahwasanya makas itu memang lingkaran setan gitu loh. Karena makas itu tidak seperti pencuri. Pencuri bisa aja dia pencuri tunggal gitu. Selamanya dia sendiri gitu. Gak selalu harus dengan pertolongan orang lain, gak harus dengan bantuan orang lain. Kadang iya, tapi gak harus gitu. Tapi kalau makas ini memang lingkaran setan, karena dia membuat sistem. Ya, dia membuat birokrasi sendiri. Yang birokrasi ini akan berkembang dan melibatkan banyak orang. Orang yang mau memalsukan sertifikat, ya kerjasama dengan orang yang berada di wilayah misalnya yang bisa menembus. Ya, agak terputus sedikit kayak tadi, ya. Nas'alullahul afiyah fid dunya wal akhirah. Ya. Kita mohon keselamatan dari Allah di dunia dan di akhirat, bimanihi wa karamihi, dengan karunia dan kemuliaannya. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini mungkin kita cukupkan di sini pembahasannya, ya. Kita menyelesaikan 2 poin pembahasan, 2 bentuk dosa besar, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Jadi untuk sesi pembahasan saya cukupkan di sini. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa iyyakum. Ya, silakan teman-teman. Ada pertanyaan disampaikan. Mas Teguh Ini ya? Mas Teguh, ini sebelum saya tanya, saya mau ada ini sedikit, minta sedikit, ya. Kalau ada teman-teman yang atau yang punya rekamannya, ini karena saya di lokasi jadi terbatas medianya, saya nggak bisa live di Facebook. Jadi kalau ada teman yang punya rekamannya atau bisa nanti di-share ke saya, atau diinikan ke Facebook saya juga boleh, atau di tag saya, atau bagaimana caranya supaya nanti saya bisa live tunda gitu. Bisa. Baik, mungkin Ustaz. kita sebagian, ya. Nanti, Khair, ya. ya, nanti kita download terus di-upload di YouTube, Ustaz. Nanti linknya ke Ustaz. Insyaallah. Oke, siap. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Ya, silakan yang bertanya yang pertama. Tadi Mas Teguh tadi katanya. Mas Teguh ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kesempatannya, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, mohon nasihatnya, Ustaz. silakan, Bagaimana jika kita merasa yakin tentang baul tadi, Ustaz, ya? Kita tuntas dan tidak ada percikan, Ustaz, tapi
kadang-kadang ketika mau cucian gitu diinfokan sama istri bahwa celananya mohon maaf bau kotor pesing gitu, mohon maaf. Apa yang sebaiknya kita lakukan, Ustaz? Apakah kita tetap sesuai dengan keyakinan tadi itu bahwa kita udah cukup bersih dan nggak ada sisa, atau kita perlu hati-hati tiap ini harus kita cek gitu, Ustaz? Ya. Begitu. Ya, jazakumullah khair. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Langsung ini kepada inti pembahasan. Jadi ada kaidah yang menyebutkan al-aslu bara'atun minaz zimmah. Jadi asal dari segala hukum itu dikembalikan kepada asal. Ya sama dengan kalau kita bicara kalau orangnya asalnya itu suci ya suci, kecuali terbukti ya itu tidak suci. Kalau asalnya tidak suci ya tidak suci, kecuali terbukti suci. Ya, orang yang udah wudu ya berarti asalnya udah. Ya. Orang yang belum wudu asalnya belum. Itu sering dibahas dalam kitab-kitab fikih. Tapi sebenarnya yang saya mau akan ambil di sini adalah salah satu kaidahnya al-aslu bara'atun minaz zimmah. Asal segala sesuatu itu adalah selamat dari zimmah. Nah, ketika kita sudah buang air dan kita sudah melakukan sesuai apa adanya, kita yakin bahwa kita sudah terbebas, udah. Maka asli kita adalah sudah terbebas. Adapun yang terjadi sesudahnya itu tidak dibebankan kepada kita. Karena mengandung ihtimalat, mengandung banyak kemungkinan. Kemungkinan itu termasuk kesalahan kita dan benar, itu bisa. Tapi itu kan hanya kemungkinan. Nah, kemungkinan ini bisa terjadi pada orang yang sudah berwudu, kemudian dia ragu. Batal atau enggak? Atau orang yang batal, kemudian ragu, udah berwudu atau enggak? Nah kan ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Bisa jadi sebenarnya emang kita sudah batal gitu loh. Tapi Islam memberikan kepada kita ketentuan, udah kembali kepada asal. Karena yang sesudahnya ini masih diragukan. Masih ada ihtimal. Nah, ihtimal di situ diantaranya ya bisa jadi kemudian itu terkena najis itu bukan di saat tersebut, tapi tempat yang lain. Mungkin kita bersenggolan atau kita nyentuh apa dan lain sebagainya. Ya, itu kemungkinan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah maaf ini sedikit ini. Sebagian di antara air seni punya bau yang lebih pekat daripada yang lain. Sebagian air seni bukan sifatnya personally enggak, tapi karena kondisi. Ya dari makanan yang dia konsumsi, dari kondisi sehat atau tidaknya air seni, itu menyebabkan bau air seni pun bisa bermacam-macam. Ya. Jadi ada yang baunya itu tajam sehingga dibersihkan dengan normal pun sudah bersih pun dia tetap menimbulkan bekas. Ya, oleh sebab itu di dalam syariat ketika kita membersihkan najis cukup dibersihkan normalnya saja. Normalnya saja dibersihkan. Adapun yang tersisa yang tidak bisa hilang karena kondisi tertentu, misalnya bekasnya, ada air seni itu dia diinikan bekas itu ternyata lengket itu masih menimbulkan warna. Ya. Kuningnya dan lain sebagainya, pokoknya menimbulkan warna, baik itu buang air kecil maupun besar. Atau bau yang tetap nggak bisa hilang, maka itu di luar. Jadi apa yang terjadi tadi bisa jadi masuk dalam bagian ini. Sudah dibersihkan, tapi ternyata yang tersisa itu tetap menimbulkan bau. Sehingga orang menganggap seseorang itu belum membersihkannya. Karena baunya itu yang demikian pekat. Jadi adanya kemungkinan-kemungkinan tersebut, ya secara hukum itu tidak bisa disebutkan sebagai sebagai pembatal dari kesimpulan pertama. Ya, karena ya, di bagian yang pertama itu seseorang sudah merasa tuntas. Nah, jadi itulah yang dijadikan sebagai hukum ya. Sehingga bagaimana kesimpulannya ya tetap seseorang tidak perlu mengulang sholatnya dan lain sebagainya ya, karena yang itu masih ihtimalat, masih merupakan kemungkinan yang semuanya bisa terjadi. Nah, jadi hal yang saya sampaikan tadi itu real, nyata ya, bahwasanya makanya di dalam kitab fikih itu sering disebutkan begitu, bersihkan najis secara normal, dan kalau tersisa dan tidak bisa dibersihkan, ada orang yang bahkan ya saking tajamnya itu sudah dengan sabun yang begitu wangi saja tidak bisa hilang. Jadi faktornya macam-macam. Karena orang minum obat tertentu yang menimbulkan bau tajam, ya, karena makan makanan dan minuman tertentu, karena adanya penyakit di dalam tubuhnya, ya, termasuk diantaranya kencing manis dan sejenisnya. Itu yang menyebabkan terjadi bau kontaminasi di air seni kita.
Kemudian juga bisa menjadi proses pembuangan dari toksin atau detoksifikasi. Orang itu habis direfleksologi, habis akupuntur dan lain sebagainya, atau habis minum obat gurah yang bukan diteteskan tapi diminum. Itu biasanya kan kotorannya keluar dari air seni, maka air seninya itu menjadi jauh lebih tajam. Itu sebagai apa? Sebagai ini saja ya, sebagai pencerahan tambahan saja ya. Ya, bahwa kemungkinan bau yang tajam itu dari berbagai macam sebab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, itu aja. Jazakallah khair, Ustaz. Oh iya, Kak. Selanjutnya Mas Ada Adek. yang lain? Silakan Mas Adek. Silakan, ini Ustaz. terutama ya. Silakan. Ya, boleh nanya 2 pertanyaan ya, Ustaz? Ya, silakan, nggak apa-apa, boleh. Yang pertama ini tadi yang terkait Makas, mau tanya tentang apa terkait nembak SIM itu, Ustaz. Ya, itu yang kedua, rencananya kemarin pas kajian kemarin saya mau menanyakan, cuma boleh ya tadi ditanyakan hari ini? Boleh. Boleh. Ini terkait ada pertanyaan, jika ada ikhwan atau pemuda yang mau ta'aruf dengan akhwat dan si pemuda ini memiliki aib atau dosa besar di masa lalunya gitu, dan pada saat ta'aruf itu perlu atau boleh atau harus disampaikan gitu aib atau dosanya masa lalu ke calon istrinya gitu. Pada calon istri tadi, ya. Iya, bagus pertanyaan. Yang pertama itu tentang nembak SIM. Ya. Orang itu membuat SIM dan lain sebagainya, itu dengan cara nembak gitu ya. Kita kembalikan kepada, ini sifatnya situasional, kondisional. Jadi secara asal itu kan seseorang itu bisa masuk dalam hukum riswah ketika seorang itu mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Tetapi semua itu akan menjadi kondisional, sama dengan konteks Makas tadi, itu menjadi kondisional dengan situasi dan kondisi yang ada. Apakah dia dalam posisi orang yang sebenarnya tidak berhak, kemudian memberikan hak itu pada diri sendiri dengan uang, sogokan dan sebagainya, atau dia adalah korban daripada sistem Makas yang berlaku. Nah, itu yang dipersoalan. Misalnya begini, misalnya diberikan pilihan normal gitu loh. Dan pilihan normal itu akan berjalan secara normal juga. Di mana seseorang itu akan diuji dengan standarisasi yang jelas gitu ya. Di mana orang yang memangnya tidak lulus di situ memang tidak bisa lulus, berarti dia dianggap belum bisa berkendaraan. Kemudian ada pilihan cepat, nggak perlu itu kemudian ngambil, maka dia harus mengambil pilihan yang pertama. Karena memang itu prosedural. Dia harus dilakukan secara prosedural. Ya, itu seandainya itu terjadi. Itu konteks yang pertama. Konteks yang pertama ada 2 pilihan diberikan misalnya. Ada dua pilihan, orang boleh melalui cara yang wajar dengan yang tidak. Tapi cara yang wajar ini memang betul-betul normal. Tapi dalam kondisi yang lain misalnya, cara yang pertama ini memang dibuat untuk orang nggak bisa lulus gitu. Nah, ini bukan orang yang bisa berkendaraan gitu, orang yang mahir saja nggak bisa, kecuali orang yang mempelajari trik-trik tertentu. Yang itu hanya sedikit orang yang bisa melakukan itu. Maka ini berarti memang tujuan daripada sistem yang mereka bangun tadi, sistem di luar sistem tadi, adalah agar orang mencari cara yang kedua. Sengaja dibuat untuk tidak bisa lulus, atau kalaupun bisa akan sangat sedikit orang saja. Maka pada saat itu orang sudah terjebak dalam birokrasi Makas. Dia sebenarnya secara hukum berhak. Nah, pada saat ini saya menganjurkan kepada orang tersebut adalah untuk melihat kapasitas dirinya. Kalau dia memang secara normal dia orang yang bisa berkendaraan, ya, secara normal dia orang yang bisa berkendaraan, ya, bukan orang yang benar-benar baru belajar, ya, yang memang kalau nyetir sedang kadang-kadang mati sendiri, ya, kadang mau nginjak rem yang keinjak melegas misalnya. Bukan orang yang seperti itu, maka dia bisa mengambil opsi yang kedua. Ya, karena opsi yang pertama itu sudah terjadi
kriminalisasi dalam tanda kutip. Ya. Jadi orang itu akan diklaim sebagai tidak bisa padahal dia bisa. Gitu ya. Jadi ini dia terjebak dalam ini ya, dalam birokrasi. Maka dia bisa mengambil cara yang kedua. Tapi kalau orang memaksakan diri untuk cara yang pertama, ya bagus aja gitu loh. Biarpun konsekuensinya dia bisa jadi mustahil akan punya SIM, atau kalaupun iya dia harus menjadi seorang yang lihai ya, yang sangat lihai sekali di dalam ini ya. Jadi secara umum dia sudah terbebas karena dia menjadi korban dari sistem makas. Nah, kemudian yang lain ya, kondisi yang lain ya. Kondisi yang lain adalah kondisi ini normal gitu. Seseorang itu sebenarnya harus melalui prosedur. Lalu seseorang itu karena ingin mendapatkan SIM dengan cara mudah, dia langsung membujuk seseorang. Nah, ini dosanya murni riswah. Ya, karena dia sendiri yang berinisiatif untuk melakukan riswah, sementara cara yang ada tidak demikian. Kondisi yang lain, dan ini yang mutlak diperbolehkan, ya, tanpa ada pilihan sama sekali. Ya, ketika memang sudah tidak lagi ada cara kecuali itu, sudah ditutup cara. Ya, misalnya di beberapa tempat yang pernah saya tahu, misalnya, ya kita buat memang tidak ada lagi tempat untuk ketika kita minta. Oh Pak, nanti hari ini datang, data hari itu nggak ada juga. Jadi kita cuman dipermainkan untuk datang karena tempat untuk ujiannya itu pada waktu itu kan masih manual ya, tempat untuk ujiannya itu emang itu isinya cuman diisi dengan kendaraan-kendaraan orang yang antri untuk bikin SIM. Saya sama sekali tidak ada. Ya, memang tidak ada tempat sebenarnya. Dia hanya beralasan nanti kita datang berkali-kali. Jadi emang sudah ditutup pintu untuk kita bisa melakukan secara normal, kita harus melakukan dengan cara ini. Maka pada saat itu orang sudah murni menjadi korban daripada makas. Ya, karena SIM ini adalah menjadi haknya. Ketika dia berhak, maka dia boleh mengambil SIM tersebut. Ya, ketika dia berhak, dia boleh mengambil SIM tersebut. Adapun uang yang ditetapkan bagi dirinya itu adalah makas. Ya, karena dia bukan mengambil hak orang lain. Ya, bukan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nah, adapun orang yang mau menikahi seorang akhwat kemudian dia memiliki aib. Dalam artian mungkin dia pernah melakukan dosa besar dan lain sebagainya. Asal daripada itu adalah dia tidak dianjurkan, tidak diperintahkan untuk menceritakannya. Tidak dianjurkan untuk menceritakannya. Adapun apakah menceritakannya itu kemudian boleh atau tidak dianjurkan, tidak diperintahkan, berarti tidak ada kewajiban. Kenapa? Karena seseorang yang sudah bertobat itu sudah. Atau batu tajubbu ma qablaha. Jangankan tobat, Islam yajubu ma qablaha. Yang sebelumnya itu non muslim atau dulu pernah murtad saja, itu tidak perlu diceritakan gitu. Karena para sahabat dulunya kalau sahabat besar itu dulunya semuanya kafir. Ya. Hanya sahabat-sahabat kecil saja yang lahir dalam Islam. Yang lahir sebelum Islam semuanya kafir. Kemudian mereka masuk Islam. Itu masa lalu nggak masa lalu? Kelam nggak kelam? Jauh lebih kelam daripada dosa besar biasa. Ya. Jadi itu semuanya sudah terhapus dengan kita bertobat atau kita masuk Islam. Jadi tidak harus diceritakan dan tidak perlu diceritakan. Cuma pertanyaannya boleh apa enggak? Ketika pertanyaan itu boleh atau tidak, maka itu bergantung dengan situasi dan kondisi. Kalau seandainya itu dianggap akan lebih bisa membawa maslahat, silakan. Tapi kalau tidak, jangan. Misalnya seharusnya saya bisa mendapatkan istri yang layak. Dia dapat suami yang layak, saya dapat istri yang layak. Kita bisa menjadi pasangan yang baik. Pasangan akan saling melengkapi, saling memperbaiki. Tapi gara-gara kita menceritakan, akhirnya timbul keraguan sehingga kemudian tidak terjadilah pernikahan tadi. Seharusnya seseorang itu dimudahkan menuju menegakkan sunnah Nabi SAW, menuju salah satu di antara perbuatan yang disunnahkan di dalam Islam yang bisa menyelamatkan dirinya dari maksiat, malah akhirnya tertunda. Dan ketertundaan itu kita nggak tahu sampai kapan. Ya, bisa jadi nanti aib kita ini menyebar, ya banyak akhwat yang tahu, akhirnya rata-rata di antara mereka mundur, bisa jadi terjadi. Maka hal yang semacam ini seharusnya dihindari. Jadi saya anjurkan hanya diceritakan ketika kita yakin ada maslahat dan tidak terjadi mudarat, baru diceritakan. Kalau tidak perlu diceritakan. Kecuali, nah ini satu hal kecuali ketika aib tersebut
adalah aib yang masih berlaku sampai sekarang. Itu persoalan lain. Misalnya orang yang punya kebiasaan liwat, homoseksual misalnya. Yang sampai pada saat itu penyakit itu masih ada sama dirinya. Itu harus diceritakan. Ya. Karena itu berkaitan dengan hak-hak seorang istri, karena itu berkaitan dengan keselamatan seorang istri. Gitu. Jadi, ada kejadian sebagian ya orang yang menikah yang kemudian setelah menikah baru istrinya tahu kalau dia ternyata masih seorang homoseksual. Bukan hanya orang yang punya kecenderungan, bahkan yang masih melakukan sodomi. Ya, saya pernah beberapa kali, bahkan bukan sekali. Dari orang yang mengaku demikian, saya menzalimi istri saya ini, ya, karena saya punya penyakit ini dan saya sembunyikan dari istri, dan sampai dia sudah menikah lama, sudah punya anak, itu kebiasaan dia masih suka mendatangi pacar laki-lakinya itu untuk melakukan perbuatan laknat tadi. Nah, ini kan berbahaya bagi dirinya. Oke, kita mengharapkan dia bertobat kepada Allah, semoga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga niatnya untuk terbebas dari penyakit yang sudah begitu laten dalam dirinya akan dibantu oleh Allah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kenapa hal itu tidak diceritakan di awal? Kenapa? Karena aib itu masih berlangsung sampai sekarang secara vulgar gitu. Nah, ini bukan berarti seseorang harus menceritakan semua kebiasaan buruknya, semua kesalahan-kesalahannya, enggak. Hanya yang sifatnya adalah frontal yang bisa merusak hak-hak istri. Ya. Yang frontal hak-hak istri itu kan untuk digauli secara baik. Kalau sudah dibagi dua dengan yang tidak halal kayak tadi, itu kan sudah merusak hak istri. Nah, itu harus diceritakan. Kalau kemudian istri mengatakan nggak apa-apa, kita akan mencoba memperbaikinya, nggak jadi masalah, boleh saja. Tapi ketika istri mengatakan, nggak mau lah kalau gitu saya nggak mau hubungan seksual kita itu menjadi rusak gara-gara kebiasaan kamu, maka si fulan tidak boleh melanjutkan pernikahan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa iyyakum. Ada yang lain, teman-teman? Nah, silakan. Secara umum ya ini sudah selesai ya bagi yang ini, terutama yang di Wita ini bukannya udah masuk kerja ini, udah jamnya. Itu yang nanya di WIB. Oh, yang nanya di WIB, oh pantas ya. Untuk yang WIB silakan ya, untuk teman-teman yang sudah Wita yang sudah saatnya kerja, jangan dilanjutkan ya, karena itu salah satu di antara kewajiban sebagai pegawai yang harus dilaksanakan ya, al-muslimun ala syurutihim. Saya nggak mau kajian kita yang kita lakukan ini menyebabkan sebagian di antara kita melanggar ya aturan yang disepakati di antara kita. Wallahu a'lam. Ya, untuk yang di WIB silakan. Yang masih mau bertanya masih diberikan waktu, silakan. Mas Un itu kedat-kedut itunya. Mau nanya Mas Un nggak ya? Enggak, Sir. Oh iya. Soalnya Cukup ini nyantum kedat-kedut gini. Oh ya sudah cukup. Kalau memang sudah cukup, kita cukupkan di sini saja. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.